puncak Perang Dingin, Amerika dilanda ketakutan besar bahwa Uni Soviet, Tiongkok, dan Korea Utara sedang mencuci otak tahanan Amerika. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengendalian pikiran. Dari ketakutan itu, lahirlah salah satu eksperimen paling kontroversial dalam sejarah Amerika, proyek MK Ultra. Awal 1950-an, Washington dikejutkan oleh laporan tak biasa. Tentara Amerika yang dibebaskan dari kamp tawanan Korea Utara menunjukkan perubahan sikap yang mencurigakan. Mereka seolah bukan lagi orang yang sama, seakan pikirannya telah dicuci, atau bahkan diprogram ulang. Pemerintah mulai ketakutan. Apakah musuh telah menemukan cara untuk mengendalikan pikiran manusia? Dari rasa takut itu, lahirlah obsesi. Jika mereka bisa, kenapa kita tidak? Tahun 1953, Direktur CIA Alan Dulles meluncurkan proyek rahasia bernama MK Ultra, sebuah program bawah tanah yang bertujuan menciptakan teknik pengendalian pikiran. Lebih dari 150 eksperimen dilakukan diam-diam di rumah sakit, penjara, barak militer, bahkan universitas, seringkali tanpa seizin atau sepengetahuan korban. Setidaknya ada 3 tujuan utama proyek MK Ultra. 1. Mengembangkan teknik interogasi ekstrim, untuk mengorek rahasia dari agen asing atau tahanan perang dengan cara yang tidak bisa dideteksi. 2. Cuci otak dan kontrol pikiran. CIA ingin mengetahui apakah mungkin menghapus ingatan seseorang lalu menanamkan kepribadian baru, seperti menciptakan agen rahasia, manusia robot. 3. Menguji obat-obatan untuk militer, termasuk LSD, barbiturat, amfetamin, hingga zat kimia tak dikenal yang mungkin bisa digunakan dalam sabotase, pengendalian massa, atau mengacaukan musuh secara psikologis. Obat utama yang digunakan adalah LSD, zat psikedelik yang saat itu masih legal. CIA percaya LSD bisa membuka alam bawah sadar, membongkar kepribadian asli seseorang, atau bahkan menanamkan kepribadian baru. Metodenya brutal. Mereka menggunakan hipnosis, deprivasi sensorik, terapi kejut listrik, rekaman suara yang diputar berulang, hingga penyuntikan obat-obatan dalam dosis besar, semua demi satu tujuan, menciptakan manusia yang bisa dikendalikan. Hingga kini, MK Ultra masih menjadi simbol kelam dari obsesi kekuasaan dan ambisi gelap negara terhadap pengendalian manusia. Pada awal 1970-an, sejumlah laporan mencurigakan mulai bocor ke publik. Ketika Kongres mulai menyelidiki, Direktur CIA saat itu, Richard Helms, memerintahkan penghancuran hampir semua dokumen MK Ultra, agar jejaknya hilang selamanya. Tapi tidak semuanya berhasil dimusnahkan. Beberapa arsip luput dari pemusnahan dan akhirnya ditemukan pada 1977, mengungkap skala eksperimen yang mengerikan. Penyelidikan resmi kemudian dilakukan oleh Chartres Committee, atau Komite Gereja, sebuah komite khusus Senat AS yang dibentuk untuk membongkar penyalahgunaan kekuasaan oleh badan intelijen. Dari sini, publik dunia akhirnya tahu bahwa proyek MK Ultra pernah nyata, dan sangat melampaui batas etika. Proyek ini memang resmi ditutup pada tahun 1973. Proyek MK Ultra menjadi catatan hitam CIA dalam setiap operasinya.